Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya April Nesia Clarity dari Fakultas Komputer, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi studi kasus yang berjudul Rana Plaza Collapse. Dengan dosen yaitu Ibu Syifa Hanifah Salsabila, SHB MM. Di sini saya menggunakan teori Sapadapa. Yang pertama adalah fakta. Rana Plaza adalah sebuah pabrik garment yang terletak di Dhaka atau di negara Bangladesh. Sohail Rana sendiri adalah pemilik bangunan ini dan pimpinan lokal Juba Ligwe. Arsitek yang mendesain bangunan ini adalah Masud Reza. Pabrik ini memproduksi pakaian untuk merek-merek ternama yang dipasarkan dengan harga yang sangat tinggi seperti Mango, Primark, dan Zara. Tidak hanya itu, bangunan yang berlantai 8 ini juga di dalamnya ada kantor, pasar, dan toko lainnya seperti bank. Bangunan berlantai depan ini juga di dalamnya terdapat 5 pabrik garment yang keseluruhannya memproduksi pakaian merek-merek besar global. Pada 24 April 2013, pabrik ini ambruk dan menewaskan setidaknya 1.132 pekerja dan melukai lebih dari 2.500 orang. Ambruknya pabrik salah satunya disebabkan oleh buruknya fasilitas dan minimnya keamanan. Tidak hanya itu, runtuhnya pabrik juga sebelumnya sudah ada tanda-tanda bahaya seperti eh, retaknya gedung. Tetapi eh, tetapi peringatan tersebut dibantah oleh pemilik Rana Plaza ini. Sehingga keesokan harinya, pada 24 April 2013, bangunan ini ambruk. Selain itu, sebagian besar pabrik tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh Undang-Undang Bangunan dan Konstruksi. Akibatnya, kematian, insiden kebakaran, dan runtuhnya bangunan sering terjadi. Selanjutnya, masalah yang terdapat di Rana Plaza ini. Yang pertama, menewaskan 1.132 dan 2.500 lebih pekerja mengalami luka-luka. Poin kedua, upah kecil dan pemaksaan kerja lembur tidak dibayar. Yang ketiga, pabrik menolak cuti sakit dan melahirkan. Jadi, ketika pegawai sakit pun mereka dipaksa untuk bekerja, tidak ada keringanan untuk beristirahat di rumah. Yang keempat, buruknya fasilitas dan minimnya keamanan. Pengawasannya juga sangat kasar. Apalagi di pabrik garment ini kebanyakan yang bekerja itu perempuan-perempuan muda. Yang kelima, pegawai tidak mendapatkan haknya atau serikat kerja. Jadi hak-haknya seperti yang telah saya poinkan di poin kedua, upahnya kecil, tidak sesuai dengan apa yang mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi produk apalagi perusahaan ini kan memproduksi pakaian-pakaian bermerek yang harga jualnya sangat tinggi. Seharusnya perusahaan memberi upah sesuai apa yang pekerja lakukan untuk perusahaan. Selanjutnya di sini ada data statistik jumlah pekerja di pabrik garmen Bangladesh. Dimulai pada tahun 1983 sampai 1984, pekerja mulai meningkat. Lanjut lagi, puncaknya itu berada pada pada tahun akhir terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 4 juta pekerja. Selanjutnya, solusinya berdasarkan 3 domains. Yang pertama, standar hukum, yaitu perusahaan harus bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua, standar sosial atau etikanya, yaitu perusahaan harus adil supaya menguntungkan
kedua belah pihak. Eee, yang ketiga yaitu kebebasan memilih atau standar pribadi. Perusahaan harus memberikan hak-hak pegawai atau serikat pekerja. Rekomendasinya yaitu pada poin pertama, saya merekomendasikan perusahaan seharusnya memperhatikan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yang di mana itu penting bagi timbal balik perusahaan dengan memberikan hak-hak supaya mereka tidak merasa diancam dalam bekerja dan keselamatan kerja mereka terlindungi, supaya seimbang dengan tujuan perusahaan, serta mereka dapat menyuarakan pendapatnya terhadap kondisi perusahaan. Poin yang kedua yaitu perusahaan harus meningkatkan keamanan pekerja dan juga cepat tanggap terhadap tanda-tanda bahaya. Contohnya seperti perusahaan mengabaikan eee, penemuan pengelola, yaitu pada sehari sebelum kejadian keruntuhan, yaitu pada retak-retaknya di bagian gedung. Seharusnya perusahaan cepat ambil tindakan atas tanda-tanda tersebut, supaya tidak terjadi kecelakaan atau membahayakan pekerja yang ada di dalamnya. Apalagi ranah pelajar ini juga, selain pekerjanya juga dipaksa, mereka juga dikunci agar, eee, produk agar, perintah dari perusahaan, eee, target-target perusahaan tercapai. Jadi mereka dikunci, di gedung. Poin yang ketiga, konstruksi bangunan yang seharusnya diperbaiki dulu dengan menutup sementara operasional perusahaan, dengan cepat-cepat memperbaiki bangunan dan menganalisis bangunan tersebut supaya tidak terjadi keruntuhan. Apalagi keruntuhan tersebut terjadi langsung sehari eh, sebelum perusahaan mengabaikan tanda-tanda bahaya yang telah ditemukan oleh pengelola. Kesimpulannya yaitu tanpa mengurangi empati kepada korban runtuhnya bangunan pabrik garmen Bangladesh pada 24 April 2013, jelas sekali bahwa buruknya konstruksi gedung dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Tanpa kejelasan regulasi atau tata tertib dan etika serta perhatian dari semua pihak yang terlibat, nyawa akan terus berjatuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah praktik korupsi dan keserakahan dapat dengan cepat berubah menjadi tragedi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.